semuanya, kembali lagi bersama saya Yuni Hardeti di podcast Jelajah Nusantara, yang dimana kita akan bahas hal-hal menarik yang ada di pelosok Indonesia. Salah satunya Lombok. Mendengar kata Lombok, apa sih yang ada di pikiran kalian? Apakah pantainya, gunungnya, atau ayam taliwang yang rasa pedasnya nampol? Nah, kali ini saya nggak sendiri. Saya ada ditemani oleh dua narasumber yang akan menemani kita menjelajahi Lombok. Yang pertama ada Fazila Amrini Mantika yang biasa dipanggil Ji, travel blogger. Hai Fazila. Hai Uni, hai semuanya. Senang banget bisa ngobrol bahas tentang Lombok. Itu tuh salah satu tempat favorit aku di Indonesia sih. Dan yang kedua ada Nopi Rustiani yang biasa dipanggil Nopi. Dia itu aktif di pariwisata lokal. Hai Nopi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, kita mulai dari topik pembahasan yang menjadi alasan orang sering berkunjung ke Lombok, yaitu alamnya. Fazila, kamu kan sudah sering keliling-keliling Indonesia nih. Menurut kamu apa sih yang membuat Lombok ini beda? Wah, pertanyaannya bagus banget nih. Buat aku tuh Lombok itu udah kayak hidden paradise yang belum terlalu ramai seperti Bali. Tapi kalau Gili Trawangan, Gili Air atau Gili Menonya itu udah terkenal, udah banyak turis kan. Tapi ada beberapa pantai yang belum terlalu dikenal sama turis. Contohnya itu kayak Pantai Pink di Jerowaru dan atau Pantai Tanjung Bloam. Nah, itu tuh tempat yang eksotis sih. Tapi bukan cuma pantainya aja. Gunungnya juga itu indah banget sih. Misalnya tuh kayak Gunung Rinjani. Kita bisa nikmatin sunrise di atas gunung dengan pemandangan Danau Segara Anak. Danau di atas gunung itu tuh bagus sih. Salah satu pengalaman spiritual saya sih. Betul banget Ji. Bahkan kami orang lokal pun masih dibuat kagum sama keindahan-keindahan Lombok ini. Dan yang paling menarik tuh di setiap daerah, setiap kabupaten tuh punya daya tarik masing-masing. Kayak di Lombok Timur tuh dengan pegunungan dan perbukitannya. Di Lombok Tengah itu pantai-pantai tempat surfing seperti di Gerupuk tuh. Kalau di Lombok Barat pantai-pantai tempat orang sunset seperti di Senggigi. Kalau di KLU tuh dengan gili-gilinya. Oh, luar biasa banget sih Lombok ini, lengkap banget ya, mulai dari gunung sampai lautnya. Bisa dibilang Indonesia versi kecil ya. Iya, betul sekali bisa dibilang kayak gitu. Bahkan kami pun menyebutnya miniatur Nusantara. Sekarang kita bahas tentang budaya. Nopi, kamu bisa lebih jauh menceritakan tentang budaya Sasak? Dengan senang hati. Suku Sasak adalah penduduk asli Lombok yang paling dikenal. Satu adat yang paling dikenal itu adalah merari atau kawin lari. Tapi jangan berpikiran negatif ya. Ini adalah bagian dari tradisi pernikahan di mana calon pengantin laki-laki membawa calon pengantin perempuan dengan restu sebagai simbol keberanian dan tanggung jawab. Ada juga tradisi nyongkolan. Iring-iringan pengantin memakai pakaian adat lengkap dengan gendang belik, iringan musik gendang beliknya, dan ada tarian perisian. Semacam duel seni bela diri yang pria ya menggunakan rotan dan tameng. Waktu aku ke desa Sade juga tuh aku sempat ikut melihat proses pembuatan tenun, kayak masih menggunakan alat tradisional. Terus motifnya itu banyak sekali makna simboliknya, kayak lambang keberanian, kekuatan atau kesuburan gitu. Dan budaya itu nggak cuma dipamerin buat turis ya, tapi juga dijalanin sehari-hari. Betul, budaya itu bukan pertunjukan, tapi itu cara hidup kami. Nah, sekarang kita masuk ke yang bikin perut keroncongan, makanan khas Lombok. Wah, ini bagian favoritku sih. Kalau bicara soal makanan ya, ada dua kata yaitu pedas dan kuat.
Pasti makanan favorit orang-orang tuh kalau ke Lombok ayam taliwang dah. Ayam taliwang itu ayam muda yang dibakar dengan bumbu khasnya dengan cabai rawit, bawang, dan terasi. Dan jangan lupa juga pelecing kangkung dong ya. Kayak kangkungnya itu beda banget gitu, kayak lebih panjang, lebih renyah, disiram pakai sambal tomat yang pedas, plus kacang goreng sama jeruk limau. Aku juga pernah coba loh sate rembige, daging sapi bumbu manis, dan bebalung semacam sup tulang khas gitu. Oh iya, yang buat yang suka manis-manis jangan lupa lo cobain jajet rujaknya sama telepon yang rasanya tuh legit banget. Fazila, kamu kan sering bawa keluarga traveling. Menurut kamu Lombok itu cocok nggak buat wisata keluarga? Sangat cocok, karena banyak pilihan wisata efektif atau edukatif seperti misalnya Desa Sukerare, terus itu buat belajar menenun, atau Desa Bayan untuk melihat arsitektur rumah adat. Bisa pantainya juga ramah anak sih, ombaknya tenang seperti di Senggigi atau di Gili Minum, Gili Air. Kami di Lombok juga menggunakan konsep wisata halal. Jadi bagi wisatawan yang mau ke Lombok tuh wisatawan muslim yang sangat mudah menemukan tempat-tempat halal seperti penginapan syariah, masjidnya di mana-mana. Tapi tentu kami tetap terbuka kok untuk wisatawan berbagai latar belakang. Oke, sebelum kita tutup, ada pesan untuk teman-teman yang ingin berkunjung ke Lombok? Dari aku, traveling itu bukan cuma ambil foto, tapi juga belajar dan menghargai. Jadi saat datang ke Lombok, ajak hati kalian juga untuk terbuka, dengarkan cerita lokal dan hargai adat setempat. Dari aku, mari kita menjadi wisatawan yang bertanggung jawab, jangan membuang sampah sembarangan, jangan merusak terumbu karang. Kami sangat senang dikunjungi, tapi lebih senang lagi kalau dijaga keindahan alamnya. Setuju banget. Alam bukan hanya milik hari ini, tapi warisan kita untuk masa depan yang harus kita rawat bersama. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Jelajah Nusantara. Hari ini kita bukan hanya belajar tentang pantai, gili, atau pergunungan, tetapi tentang budaya dan adat yang harus dilestarikan. Jangan lupa share podcast ini apabila kamu menyukainya, dan follow untuk menonton episode berikutnya. Sekian dari podcast Jelajah Nusantara. Bye-bye. Bye.